Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bastian Widyatama, CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, formasi tahun 2021, angkatan 158, kelompok 2 dan subkelompok 1. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ervaldi Johnson Daniel Sianturi. Saya merupakan CPNS dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, formasi tahun 2021. Saat ini saya juga merupakan anggota Latsar Angkatan 158 dari kelompok 2 dan juga subkelompok 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adit Rangga Saputra, CPNS Pemprov DKI Jakarta, formasi tahun 2021. Peserta Latsar Angkatan 158, kelompok 2. Perkenalkan, saya Andini, CPNS Pemprov DKI tahun formasi 2022. Peserta Latsar Angkatan 158, kelompok 2, subkelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini, saya beserta dengan rekan-rekan yang lainnya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Sebagaimana kita ketahui, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui hal ini, tentunya kita akan menemukan beberapa fakta menarik tentang negara kita, di mana penduduk negara Indonesia mencapai 270 juta penduduk, kemudian luas wilayah mencapai 1,9 juta kilometer persegi, dan tentunya terdiri dari ribuan suku dan latar belakang. Hal ini tentunya menjadi sebuah anugerah dan menjadi potensi besar dalam menyosong visi Indonesia Emas 2045 mendatang. Namun demikian, ada berbagai tantangan yang mestinya harus kita hadapi bersama. Oleh karenanya, diperlukan nilai-nilai dasar bela negara yang nantinya akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Bela negara dapat didefinisikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI. Nah, terkait dengan nilai-nilai dasar bela negara, terdapat nilai dasar bela negara yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang pertama adalah dengan menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia dapat kita implementasikan melalui membuang sampah pada tempatnya. Indikator yang selanjutnya adalah jiwa dan raga bangga sebagai bangsa Indonesia, serta memiliki rasa patriotisme yang tinggi. Sebagai seorang ASN, tentunya hal ini dapat diimplementasikan dengan semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indikator selanjutnya adalah menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, menariknya, hal ini dapat kita implementasikan dengan cara memperkenalkan kekayaan bangsa kita kepada dunia luar. Indikator lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara, tentunya sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau saya pribadi sih, karena sudah menulis, saya ingin memberikan kontribusi yang maksimal, khususnya di dunia literasi dan pendidikan. Bagaimana kalau untuk rekan-rekan semuanya ya? Indikator terakhir dari nilai dasar cinta tanah air adalah bagaimana kita seharusnya berbangga menggunakan hasil produk karya anak bangsa Indonesia. Karena kebetulan saya hobi menyetrika, setrika pun mereknya dari dalam negeri loh. Dan tentunya kita turut berbangga bahwa produk-produk dalam negeri tidak kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri. Dan hal ini yang tentunya harus senantiasa kita dukung, bagaimana untuk mengembangkan produk dalam negeri kita dapat bersaing secara global. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Bastian. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai nilai dasar bela negara yang kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara.
Sikap bela negara bukan hanya dapat ditunjukkan dengan angkat senjata saja, tapi dapat ditunjukkan dengan perilaku dan sikap serta usaha positif untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Teladan yang dapat diaplikasikan di kehidupan nyata adalah menjadi pribadi yang aktif, responsif, dan solutif bagi organisasi yang diikuti. Pembelaan negara bukan semata-mata menjadi tugas TNI dan pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab segenap warga negara. Sebagai warga negara, berhak dan wajib untuk menaati kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan di Indonesia. Di tengah kondisi pandemi ini, teladan untuk menaati peraturan ialah tetap menggunakan masker saat keluar rumah. Bela negara adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Salah satu sikap yang dapat ditunjukkan untuk memenuhi hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara adalah menggunakan hak pilihnya dalam memilih calon pemimpin dengan bebas dan bertanggung jawab tanpa pengaruh dari pihak manapun. Perlawanan terhadap pandemi COVID-19 masih terus terjadi. Perlawanan ini dapat ditampilkan melalui tindakan yang menumbuhkan sikap empati, simpati, dan persatuan. Dengan adanya masa pandemi, kita diminta untuk peduli dengan diri sendiri dan juga dengan sesama. Sebagai contoh, kita harus menjadi pengingat bagi orang di sekitar kita agar tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Keutuhan NKRI sedang diuji dengan banyaknya ujaran kebencian dan berita hoax. Dalam menghentikan penyebaran hoax, kita harus berpikir kritis dan berani meluruskan isu-isu yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nilai dasar bela negara berikutnya adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara memiliki indikator yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu contoh implementasi nilai dasar bela negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara pada kehidupan sehari-hari, adalah dengan taat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagai pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Indikator nilai dasar bela negara berikutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini dapat ditunjukkan dengan siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Berita hoax atau berita bohong merupakan salah satu ancaman bagi bangsa dan negara karena dapat menimbulkan perpecahan individu atau antar kelompok. Hal ini terjadi karena kesalahan informasi yang didapat dan tidak mencari sumber informasi yang kredibel. Dengan tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya tersebut, kita sudah ikut serta dalam membela negara. Indikator nilai dasar bela negara terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Hal ini dapat ditunjukkan dengan senantiasa menjaga kesehatan dengan tetap memakai masker. Selain itu, dengan gemar berolahraga agar kita memiliki tubuh yang sehat dan jiwa raga yang kuat, kita juga sudah ikut serta dalam membela negara. Sebagai penutup, kami ingin mengutip apa yang disampaikan oleh tutor kami, yaitu Bapak Dwi Rahmanendra, yang mengatakan bahwa kenalilah dengan baik, hingga Anda tulus mencintainya, maka Anda akan antusias dan ikhlas untuk membela serta mengelolanya. Artinya, kita sebagai generasi muda tentu harus mengenali bangsa kita sendiri, mencintai bangsa kita sendiri, dan hingga akhirnya nanti kita dapat membela dan mengelola bangsa ini dengan baik, dan tentunya untuk menuju visi Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.